Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari satu ekor hewan yang namanya terdapat di dalam surat Al-Quran. Di dalam surat Al-Quran sendiri setidaknya ada 7 nama hewan yang terdapat di dalam surat Al-Quran. Yang pertama ada Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Yang kedua ada Al-An'am yang artinya binatang ternak. Yang ketiga ada Al-Fil yang artinya gajah. Yang keempat ada An-Nahl yang artinya lebah. Yang kelima ada An-Naml yang artinya semut. Yang keenam ada Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Yang ketujuh ada Al-Adiyat yang artinya kuda perang. Dari 7 nama hewan tersebut, tentu hewan yang paling besar adalah Al-Fil, yaitu gajah. Dan hewan yang paling kecil itu tentu saja adalah An-Naml yang artinya semut. Di sini saya akan memberikan suatu tauladan dari hewan yang paling kecil, yaitu An-Naml, semut. Di dalam semut kita bisa mendapatkan suri tauladan yang banyak. Kita bisa mencontoh perilaku yang dilakukan oleh semut. Apa saja itu? Yang pertama, semut senantiasa menjunjung ukhuwah. Ketika semut bertemu dengan semut yang lainnya, ia senantiasa bersalaman. Pernah melihat semut bersalaman? Tapi dalam fenomena saat ini, tentu menjunjung ukhuwah tidak dibenarkan dengan bersalaman, karena kita terhalang oleh virus corona yang menyebabkan kita harus menjaga jarak. Akan tetapi menjunjung ukhuwah dapat dilakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan menyambung silaturahim di sosial media. Kita bisa menyambung silaturahim dengan sanak saudara, dengan keluarga, dengan tetangga melalui media online. Lalu yang kedua, hal yang dapat kita ambil contoh dari semut, yaitu adalah semut senantiasa hidup bergotong royong. Pepatah mengatakan, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul. Itu semua semut lakukan. Pernah melihat semut mengangkat beban yang jauh lebih berat, beribu-ribu kali lipat daripada beban tubuhnya. Itu karena semut menggunakan power of gotong royong. Ini tentu kita dapat ambil contoh dari seekor semut, yang mana semut saja mau hidup bergotong royong. Tentu dalam situasi saat ini, gotong royong itu perlu, terutama untuk melawan wabah virus corona. Tentu dibutuhkan sifat gotong royong yang dimiliki oleh manusia. Manusia harus senantiasa bersatu, membangun kerjasama untuk bahu-membahu, membantu mengatasi segala problematika yang terjadi saat ini, supaya wabah tersebut menjadi hilang di muka bumi. Ikuti instruksi yang diajukan pemerintah, ikuti fatwa yang difatwakan oleh ulama. Diam saja di rumah, itu adalah bagian dari gotong royong kita. Lalu yang ketiga, hal yang bisa kita ambil dari seekor semut adalah semut tidak serakah. Semut senantiasa berbagi. Ketika ia mendapatkan makanan, ia tidak langsung memakan makanan tersebut, akan tetapi ia panggil teman-temannya untuk kemudian makanan tersebut dimakan ramai-ramai oleh teman-temannya. Tentu ini dapat dijadikan contoh oleh manusia, di mana dalam situasi saat ini keserakahan manusia justru menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain. Justru manusia bersifat lebih serakah, jauh lebih serakah daripada seekor semut, di mana kita bisa melihat fenomena manusia yang saat ini justru banyak menimbun masker, banyak menimbun hand sanitizer, yang seharusnya barang tersebut dibagikan atau setidaknya dijual murah, tapi olehnya justru dijual mahal, justru memanfaatkan situasi orang lain yang sulit untuk keuntungan dirinya sendiri. Sebagai umat manusia, seharusnya kita dapat memberi lebih daripada apa yang diberikan oleh semut. Karena kita sebagai manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri, seharusnya justru memiliki kadar kesadaran yang tinggi. Yang keempat, semut memikirkan masa depannya. Ketika ia mendapat makanan, selain makanan tersebut dibagikan, akan tetapi makanan yang ia dapatkan juga ia simpan untuk cadangan masa depan. Ini harus kita ikuti. Karena apa? Karena dalam situasi saat ini kita menjadi sadar bahwa perilaku menabung itu penting.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memikirkan, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang kelima, semut, tertib dan disiplin. Ini tentu kita bisa lihat, di mana ketika semut bergerombol, kita melihat semut sangat rapi dalam hal baris berbaris, sangat disiplin dalam hal gerak jalan atau apapun itu namanya. Kita bisa ambil contoh kedisiplinan, ketertiban yang dilakukan oleh semut. Perilaku disiplin dan tertib itu harus kita terapkan dalam kehidupan. Itulah tadi contoh yang dapat kita ambil dari seekor semut. Hewan yang kecil, hewan yang sering kali kita sepelekan, akan tetapi mampu memberikan contoh dan tauladan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.